Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fitra Hirina, NIM 2100611003 dari kelas Etika Profesi A. Di sini saya akan menjelaskan bisnis dan kewirausahaan yang dapat dikembangkan dalam bidang arsitektur. Langsung saja ke topiknya. Arsitektur tidak lagi diartikan hanya sebatas bentuk dan fungsi dari sebuah konstruksi bangunan, tetapi juga seni yang memiliki estetika. Oleh karena itu, arsitektur tidak bisa diartikan atau dibatasi oleh titik, garis, dan juga bidang. Industri kreatif arsitektur merupakan salah satu jenis industri kreatif yang berhubungan dengan desain suatu bangunan, perencanaan konstruksi bangunan, pengawasan konstruksi, dan proyek konservasi bangunan warisan. Industri kreatif arsitektur memiliki banyak manfaat bagi ekonomi kreatif, yaitu tidak hanya bermanfaat dalam bidang ketenagaan kerjaan saja, tapi juga bermanfaat bagi lingkungan dan kehidupan bermasyarakat. Salah satu sektor industri kreatif yang potensinya sangat besar adalah arsitektur. Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf memasukkan arsitektur sebagai salah satu subsektor yang layak untuk dikelola secara lebih serius. Permintaan produk turunan properti mempengaruhi pertumbuhan permintaan jasa industri kreatif seperti arsitektur dan interior. Meski pemain subsektor ini cukup banyak, namun secara kualitas, arsitek dan desainer lokal tidak kalah dengan penyedia jasa dari luar. Seperti halnya objek yang dikembangkan di Kota Malang, yakni Malang Creative Center atau MCC, Mini Block Office, Islamic Center, hingga tata kota seperti koridor kayu tangan heritage dan sejumlah taman-taman kota di Malang. Menyediakan ruang yang mampu mengakomodasi perilaku sosial seperti budaya cangkruan. Hal tersebut mengonsepkan bagaimana budaya itu bisa bermanfaat secara maksimal. Maka dari itu dibangunlah objek-objek yang dapat memfasilitasi kekreativitasan tersebut. Maka dari itu, anak-anak, remaja, dan juga dewasa diharapkan mampu bertukar pikiran dalam hal tersebut. Dengan adanya gedung MCC yang ada di Kota Malang tersebut, tentu menjadi awal mengenalkan industri kreatif Kota Malang menuju Indonesia dan dunia. Oleh sebab itu, dua dinas pengampu yakni Diskopindak Kota Malang dan Disporapar Kota Malang diharapkan berkolaborasi khususnya untuk mengembangkan industri kreatif arsitektur. Nah, selanjutnya kita membahas tentang peluang kerja jurusan arsitektur. Bekerja sebagai seorang arsitek profesional atau seorang lulusan jurusan arsitektur harus mempunyai passion, ketekunan, disiplin, memori visual yang baik, dan kemampuan untuk mengilustrasikan atas beragam bentuk gambaran. Hal tersebut bisa menjadikan prospek kerja arsitektur lebih besar. Nah, apa aja sih peluang kerja yang ada di arsitektur? Yuk kita lihat. Yang pertama, perusahaan kontraktor berperan sebagai perancang ataupun pelaksanaan pembangunan rancangan sesuai keinginan. Tidak hanya perperanan yang tidak berhubungan dengan arsitektur akan dikerjakan bila bekerja di perusahaan kontraktor, ialah pembelian lahan sampai administrasi. Arsitek bertugas sebagai pendamping atau wakil dari pemberi peran atau pemilik bangunan. Arsitek harus terus mengawasi agar pelaksanaan di lapangan atau proyek sesuai dengan bestek dan perjanjian yang sudah dibuat. Dalam proyek yang besar, arsitek bertugas sebagai direksi dan mempunyai hak untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Bila mana terjadi penyimpangan di lapangan, arsitek berhak menghentikan, memerintahkan perbaikan, atau membongkar bagian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Yang kedua, menjadi arsitek konsultan. Bertugas sebagai seluruh rangkaian proses desain dan bisa menjadi karyawan tetap maupun kontrak. Apapun pangkatnya akan dapat menghasilkan suatu hasil. Pekerjaan yang baik akan dapat membawa seorang untuk menjadi pegawai atau karyawan tetap. Yang ketiga, perusahaan developer.
perusahaan ini biasanya disebut sebagai pengembangan perumahan, berperan sebagai perancangan bangunan dan bisa bertanggung jawab atas pengawasan lapangan proses pembangunan yang telah dibuat. Yang keempat, mendesain bangunan. Seorang yang bisa mendesain bangunan secara detail dan kompleks itu hanyalah orang tertentu yang mempunyai keahlian, misalnya jurusan arsitektur ini. Mereka dapat merancang pembangunannya dengan harapan klien bisa dengan puas rancangan yang dibuat. Desain arsitek tidak hanya rumah, sebagaimana paling sering dipahami orang awam, tapi segala macam bangunan yang terdapat aktivitas manusia di dalamnya, seperti sekolah, kampus, gedung perkantoran, hotel, apartemen, pusat pembelanjaan, stadion bola, fasilitas olahraga, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat ibadah, hingga rumah sakit. Yang keempat, desain interior. Bisa mendesain interior sebuah bangunan termasuk letakkan furniturnya dan lain-lain. Sebuah profesi di bidang kreatif dengan solusi-solusi teknis yang dapat diterapkan dalam struktur dan dibangun untuk dapat mencapai lingkungan interiornya. Solusi ini fungsional, diantaranya untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan budaya penghuninya, serta memunculkan kesan estetik dalam rumah yang menarik. Desain yang diciptakan untuk dapat merespon terhadap adanya peraturan yang ditentukan, yaitu untuk mendorong prinsip-prinsip. Yang keenam, arsitek kawasan ataupun lingkungan. Nah, konsep penekanan desain ekologi arsitektur diawali dengan maraknya isu global warming. Diharapkan dengan konsep rancangan yang berdasar pada keseimbangan alam ini bisa mengurangi pemanasan global sehingga suhu bumi akan tetap terjaga. Kebanyakan arsitek hanya mementingkan desain pada bangunan itu sendiri dan tidak melihat sekeliling dampak dari lingkungan tersebut. Maka dari itu diperlukan namanya arsitek lingkungan. Yang ketujuh, arsitek bangunan. Dapat merancang pembangunan dalam level makro maupun mikro dan mempunyai kemampuan dalam tata letak future di lokasi yang tepat. Teknik bangunan ialah suatu disiplin ilmu teknik yang berkaitan dengan perencanaan, desain, konstruksi, operasional, renovasi, dan pemeliharaan bangunan, termasuk juga kaitannya dengan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Nah, masih banyak peluang kerja yang dalam bidang arsitektur. Contohnya arsitek bahan bangunan, spesialis penulisan, spesialis komputer, arsitek taman, konsultan lanskap, penyedia atau supplier kebutuhan lanskap, desain grafis, pemerintahan, bidang pendidikan, peneliti, bidang perbankan, bidang media massa, dan perusahaan pengembangan pemukiman. Nah, pastinya sebagai pemula yang ingin menjalankan bisnis di bidang arsitektur ini pasti bingung deh, gimana sih caranya memulai ini dari nol. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan. Yuk kita bahas. Nah, menurut peneliti, cara terbaik untuk menjalankan bisnis arsitektur buat kamu yang pemula itu yang pertama meyakinkan diri sendiri. Nah, langkah pertama itu simple tapi nggak mudah. Pastikan dulu kamu bikin perusahaan itu benar-benar dengan keinginan kamu, karena kamu harus konsisten dan berkomitmen sampai bertahun-tahun. Yang kedua, membuat perencanaan. Nah, dalam membuat perencanaan ini dapat menuliskan visi di selembar kertas tentang perusahaan desain yang kamu mau. Nah, dan juga apa motivasi yang mendorong kamu untuk mewujudkan visimu. Yang ketiga, beritahukan ke semua orang. Beritahu semua orang yang kamu kenal kalau kamu lagi memulai perusahaan dan lagi mencari proyek pertamamu. Beritahukan ke keluargamu, teman, sesama arsitek maupun rekan kerja, kawan alumni, dan juga komunitas hobi kamu. Yang keempat, mulai bikin blog. Blog ini merupakan cara yang bagus untuk membuat bisnis arsitektur bagi pemula. Nah, pilih dulu nih pasar target kamu, lalu kasih nama blog sesuai dengan bidang usahamu. Pastikan konten blog yang informatif, konsisten, menarik, juga menghibur agar mendapat audiens sekaligus follower. Yang kelima, kerjakan proyek keluarga. Yang keenam, mengawali hal kecil.
Bisnis yang dapat dikembangkan dalam bidang arsitektur ini contohnya bisnis properti. Bisnis ini itu bergerak di bidang kepemilikan aset, contohnya tanah dan bangunan, termasuk sarana prasarana yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Tentu saja bisnis ini sangat menjanjikan secara jangka panjang. Bentuk produk properti beragam, mulai dari rumah, perumahan, apartemen, rumah susun, villa, kos, hingga asrama mahasiswa. Selain untuk hunian, produk properti juga mencakup bangunan untuk tujuan komersial, contohnya ruko, mal, hotel, gedung, perkantoran, dan bangunan untuk industri seperti pabrik. Selain itu, bisa juga bisnis desain interior. Sebelum memulai bisnis bidang interior ini, ada baiknya memahami secara lebih mendalam tentang dunia yang nantinya akan menjadi sumber pemasukan. Pastikan memahami ilmu dasar dari desain interior dan arsitektur. Selain itu, juga harus dibekali dengan beberapa kemampuan dan pengetahuan mengenai gaya interior, penataan ruang, teori warna, dan lain sebagainya. Dasar yang mumpuni bisa menjadikan modal yang baik untuk memulai bisnis ini. Nah, untuk mengawali desain-desain tersebut, pastinya juga ada hal-hal yang harus dipersiapkan dari awal. Contohnya, melakukan riset terlebih dahulu, mengambil peluang potensial, membangun jejaring relasi seluas-luasnya, memahami tentang dunia desain interior maupun properti, memiliki strategi marketing yang baik, mempunyai keunikan dan ciri khas diri sendiri. Yang paling penting nih, buat portofolio untuk bisnis tersebut. Nah, untuk memulai itu semua, apakah harus punya toko offline atau toko yang dibangun gitu sih? Kita cari tahu yuk. Nah, untuk mengawali bisnis seperti properti nih, itu nggak harus kok memiliki toko offline. Sekarang ini banyak peluang yang bisa dimaksimalkan, khususnya dengan penggunaan toko online. Peluang usaha furniture minimalis akan semakin mudah. Namun, jika brandmu ini ingin terkenal, pastinya wajib aktif dan konsisten dalam sosial media. Nah, banyak nih bisnis dan kewirausahaan yang dapat dikembangkan dalam bidang arsitektur. Tidak hanya menjadi arsitek profesional, tapi kita sebagai mahasiswa arsitektur yang nantinya ingin menjadi orang yang sukses ataupun orang yang ingin mempunyai uang banyak nih. Ya, siapa sih yang nggak pengen uang banyak? Itu bisa menjalankan bisnis-bisnis tersebut tadi. Namun, pastinya kita harus memiliki modal dari awal. Nah, modal tersebut tidak hanya tentang uang, tapi dengan pola pikir juga. Oke, seperti itu yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.